saking udah insecure-nya, gue baru pacaran seminggu, gue bilang, tabungan gue cuma 13 juta nih. Udah lu ngomong nggak deh? Oh, gara-gara pengalaman Iya, sebelumnya. baru jadian seminggu. Nyesel gue juga memperkecil diri gue sendiri karena nggak pede. Padahal mungkin ketika lu bergaul sama mereka dan lu punya value, mereka juga bukan orang yang kayak, lu siapa sih? Enggak bro. Gila, gue nolakin project itu kemarin hampir 2,5 M. Lumayan maksud gue itu, dalam 6 bulan. Nggak ada yang gue ambil. Oke, hari ini gue kedatangan salah satu tamu yang spesial, namanya Theo. Ya, udah nggak perlu introduce lagi nih, senior gue nih. senior di dunia ini, apa namanya? Sosmed. Iya. Ya, gue pertama kali kenal dia, gue ngerasa selalu, Theo ini genuine banget ya. Waduh. Gue nanya apa dijawab, dibantu. Ini teman salah satu pertama gue nih di awal-awal. Berharap dapat cuan aja itu. Iya. Oke, jadi ada beberapa hal yang gue pengen dig ya, terutama dari segi finance maupun bisnis gitu, dari awal-awal dia mulai kayak gimana. Tapi yang pertama nih bro, since kita kontennya kebanyakan di finance, saat ini porto lu kayak gimana? Porto mix-nya ya, kan RD, reksadana, saham US, kripto gitu. Aduh, ini sejujur-jujur aja. Kalau gue detik ini itu banyak di yang pertama sebenarnya gue banyak invest ke project sama bisnis cash flow. Cuman gue nggak bisa sebut satu-satu ya. Mungkin salah satunya gue ada kayak jual beli danain jual beli ATV. Jual beli apa? ATV. ATV? Iya. All-terrain vehicle? Oh bukan, iya ada yang kayak all-terrain vehicle? Iya, tapi ya itu nggak banyak lah, nggak banyak. Bantu-bantu aja. Terus ada juga kayak mungkin kayak berhubungan dengan dunia pet, tapi gue nggak sebut dulu. Ya intinya banyaklah hal-hal yang memberikan cash flow secara langsung karena very healthy, dan orang biasanya mau ekspansi atau mau dapat project belum sanggup, ya gue biasa barengin. Itu portfolio pertamanya. Cuma biasa bagian itu gue nggak pernah cerita-cerita ya. Tapi itu yang paling gede jadi buat lo ya? Iya, untuk cash ya. Untuk cash. Jadi kan gue diversify juga itunya. Yang kedua mungkin di saham. Saham gue ada pegang satu saham juga yang lucu ya, ini saham tapi pergerakannya kayak kripto ya. Sideways-nya udah 2 tahun, tapi dari bulan November kali ya, nanti gue kasih lihat lu chartnya, dia sudah kayak udah 70-80% lah kenaikannya, jadi agak mirip sama kripto. Wih, mantap ya deh. Gitu. Small cap dong? Enggak juga, cukup oke juga kok company-nya. Nanti gue kasih lihat. Banking ada sih yang 70%. ada. Jadi ini sebenarnya dari 2 tahun lalu gue udah beli, karena memang gue selain dari situ gue juga tahu ada kesepakatan juga sama MI luar lah sebenarnya. Tapi lu tau lah ya, namanya kesepakatan seperti itu kadang-kadang ada yang langsung jadi, ada yang nggak jadi. Jadi baru mulai naiknya belakangan ini ya, dia juga baru masuk ke Kompas 100 sih. Jadi sebenarnya dibilang gede banget enggak, tapi ya very good growth lah. Oke, gue yakin nanti di kolom komentar ada yang berusaha nyari 70% dalam 1 tahun, tidur 2 tahun, kan? Iya. Ya kemarin gue taruh di story gue cuma 3 bulan ya, jadi chartnya begini. Tapi kalau dibikin chartnya 2 tahun 3 bulan, gitu. Iya. Gitu. Terus mungkin gue sebenarnya lagi banyak melikutkan cash juga. Karena gue sendiri lagi melihat lagi nih, mulai lagi mau nambah porto saham juga. Kemarin gue baru beli saham, tapi baru entry dikit-dikit sih. Saham properti juga yang ownernya juga udah akumulasi terus dalam 2-3 tahun terakhir ya. Dia beli ini banyak. Ini nggak boleh ngomong nih namanya ya? Nggak boleh ya? Ya hari ini baru turun sih. Laporannya baru keluar. Oh, hari ini laporan keluar sekarang tanggal 15 Maret. Iya. Kira-kira nambah kayak gitu. Terus kripto sendiri gue juga lagi lihat. Kemarin gue iseng main koin micin, tapi nggak gede masukinnya. Tapi gue baru tahu kenapa namanya micin. 3 hari 28%. Biarpun itu kecil ya sebenarnya. Mungkin orang buat yang main koin micin jauh lebih gila ya. Tapi gue baru ngerasain sendiri gitu. Gara-gara tim konten gue bilang, gue ketemu nih di Twitter, mantep. Mau nggak budget judi? Yaudah budget judi ya. Hilang jangan nangis nih. Ya udah. Ternyata 3 hari 28%. Terus udah gue take profit kemarin. Kalau misalnya gue taruh lagi hari ini udah 60% lebih. Gue kaget juga bisa kayak gitu. Kemudian apalagi ya? Reksadana itu gue dikit banget sih sebenarnya. Jadi nggak bisa gue hitung juga gitu. Sisanya berarti lebih ke depo lah.
Oke, menarik. Gue pengen nanya ini nih bro, tadi kan lu kan berarti sering invest di businesses berarti ya? Yang cash flow business gitu kan? Ini kan berarti kan teman-teman circle lu yang mungkin lu udah kenal lama, dan mereka membutuhkan dana gitu kan? Berarti yang lu expect itu dari dividen play gitu? Lu invest di mereka, lu harapkan mereka ngasih dividen terus? Beda-beda. Jadi ada juga yang bentuknya profit sharing per bulan selama proyeknya jalan, bentuknya kan ada yang debt juga. Tapi kalau yang equity ya bentuknya pasti dividend play. Tapi gue bukan pemain yang kayak, oh invest ini 3 tahun lagi kita jual ke sana udah 5x. Iya. Nah, agak beda tipe tuh. Iya. Tapi lu passive investor gitu? Passive. Lu nggak actively ngebantuin di situ gitu ya? Enggak. Iya. Paling konekin, iya. Butuh apa nih? Oh, gue ada kenalan ini, gitu. Soalnya kan kalau misalnya di small business itu ya, yang gue ngelihat tough itu adalah orang butuh dana. Misalnya sekarang kita injek sekian, misalnya let's say gampang aja, kita injek misalnya 1M dapat 30% gitu ya. Soalnya saat itu dia butuh 1M ini gitu kan. Nah pas berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia ngerasa terbantu nih. Soalnya tanpa 1M ini bisnisnya nggak jalan gitu kan. Tapi begitu udah 5 tahun, 10 tahun gitu kan, orang ngerasa gitu. Kok lu enak banget, lu nggak ngapa-ngapain, lu dapat 30% gitu kan. Nah, lu ada kepikiran gitu nggak sih, kayak lu memitigasi itu gimana caranya? Cara gue mitigasi sebenarnya simple ya. Pertama, untuk hal-hal kayak gitu, gue nggak pernah masuk lebih dari 500 untuk first sebutnya early phase-nya. Jadi ibaratnya ala-ala gue nggak pernah masuk lebih dari segitu. Bahkan ada yang gue start masuk mulai dari 100, jadi 200, jadi 300 karena udah berjalan very good gitu. Nah, kemudian itu kan untuk yang mungkin kayak pendanaan debt yang dapatnya return, bisa bulanan, bisa per setengah tahun, bisa yearly juga itu ya. Nah, kalau untuk yang saham tadi, itu gua kalau mau masuk pun gua selalu nggak masuk sampai 30%. Jadi balik lagi ya, karena diversifikasi, karena gua ngelihat ini bagus, karena gua ngelihat ini cash flow-nya dia ngerti main cash flow, karena gini, bisnis bagus kalau foundernya nggak ngerti cara main cash flow, gua nggak akan invest. Buat gua, cara orang manage cash flow itu lebih penting daripada deck bisnisnya. Deck bisnis bagus, suntik dana terus bisa, tapi orang kalau kagak ngerti manage cash flow, itu lu cuma hitung waktu sampai habis gitu uangnya. Itu doang yang biasanya gue lihat. Kemudian gue masuk paling gede gue minta 20%, kalau nggak pun 15 nggak apa-apa, santai. Iya. Gitu. Tapi ini cuma buat circle lu doang atau lu actually open buat publik? Circle doang gitu, supaya lu udah kenal orangnya gitu-gitu. Iya, kalau publik gue mending bikin komunitas eksklusif 100 orang crowdfund. Iya. Menarik. Oke. Nah, ini gue pengen nanya ini nih, kan sekarang kan kripto lagi hype kan? Iya. Terus tadi lu bilang lu punya posisi itu coin micin lah, mungkin buat iseng-iseng aja buat lu gitu kan. Nah, apa yang ngebikin lu nggak tertarik buat invest lebih gede gitu? Apakah lu udah punya pengalaman sebelumnya atau kayak gimana? Oh, mau denger yang itu ya? Dia denger yang mana? Tentu saja. Jadi, ya gue sebut aja langsung ya. Bukan nama orang ya tentunya. Koin waktu itu gue beli apa ya? CZ itu siapa? Oh, Binance. Ya, gue ada beli BNB kalau nggak salah. Itu kayak, lupa ya, periode kayak 2-3 tahun lalu. Itu harganya kalau nggak salah, aduh gue lupa deh, pokoknya harganya nggak jauh dari yang sekarang. Kemudian gue beli ngetes. Waktu itu ngetes banget, kayak masuk 50 juta sebulan, dapat berapa ya? Kan itu tuh kalau nggak salah periode 2020-2021 juga lagi bagus ya. Masuk, sebulan masuk 50 juta, kok waktu itu untungnya bisa sekitar 20-30%. Wih, worth to try nih gitu kan. Gue tambah lagi, pokoknya average down. Karena kan ini sempet turun tuh. Pas dia turun, gue average down. Akhirnya, gue floating loss itu sekitar 200 jutaan. Oh, average tapi down terus? Iya, iya ngerti dong. Karena kita sebagai investor kan keren. Bener. Average down. Iya. Tapi kan kalau bottomless, sampai mana kita average down. Dan gue bukan orang yang expert di dunia kripto juga pada waktu itu kan. Jadi gue nggak tahu ini bottomnya semana, historicalnya. Terus ketika gue lihat lagi, oh kalau lagi bearish sih, ya lu nggak bisa expect. Karena minus aset lu bisa 40%, 60%. Dan orang-orang yang ekstrim ngumpulin Bitcoin dari dulu, mukanya chill bro. Gue udah ketemu orang waktu itu, seorang koko-koko juga, gue ngobrol, bener lu hidup irit-irit frugal living? Iya, BTC lu udah 50 keping. Adalah 50-an. Ini lagi minus 40-60% loh. Berarti total aset lu minus 60%. Chill aja, gue udah berkali-kali kayak gini. Gue tuh belum punya mental kayak gitu tuh. Terus waktu itu, gue ketemu orang yang gue cukup
suka main juga lah, udah bertahun-tahun gitu. Ketemu dia, terus dia bilang, gimana, lu masih simpen kripto? Gue bilang, bro, orang-orang gede udah pada buang barang. Lagi beres, gue habis cut loss kemarin. Dia bilang, gua cut loss lumayan gede, 0,5 M kata dia. Gue pikir-pikir, anjir, gimana nih ya? Pulang, terus kenapa gue bisa kayak gitu? Karena gak ada pegangan. Gue tuh sebenarnya paling gak suka invest yang gue gak bisa ada conviction-nya. Nah, buat gue, kripto pada waktu itu begitu tuh. Makanya, wah gila, pulang gue bilang Billy lagi. Bill, cut loss nggak ya? Dia cut loss, semua udah buang barang nih Bill. Ya kita megangin buat apa? Conviction-nya apa? Kan conviction-nya terakhir dia. Ngikutin dia gitu. Iya. Habis itu dia cut loss. Dia cut loss. Dia cut Ya loss. udah gue cut loss. Kalau lu tanya gue di saham atau di yang lain, gue masih ada conviction sendiri kayak, enggak, ini masih growth. Enggak, ini cash flow masih bagus. Enggak, ini industrinya nanti juga naik lagi. Bisa ngomong gitu. Kalau kripto, gue mau ngomong apa kemarin? Bener. Cut loss. Jadi untuk sekarang, masuk lagi kan gue harus menghadapi pengalaman gue yang kemarin tuh. Kenangan masa lalu. Iya, gue Iya, pernah iya. bilang sama si Billy kok kemarin, Bil, apa gue iseng beli beberapa BTC ya kemarin dia. Beberapa BTC kelasnya. Aduh, Oh bukan, siap. maksud saya waktu 0, sekian lah. Oh, iya. Beberapa iya, gitu. Pinter muternya, Iya. pinter ya. Iya, iya. 0, beberapa ya gitu ya. Kan waktu itu lagi sempet berapa paling rendah ya waktu Iya, itu? 200-an. 160, Iya. $16,000 gitu. Iya, 16.000 pokoknya 200 juta. Iya, gue 200 ingat juta. setengahnya masih bisa dapat 2 keping. Iya. Iya kan? Iya. Apa iseng ya beli ini dulu ya? Balik lagi kan ngobrol. Tapi kita tuh udah rugi kemarin hampir sekeping loh. Ini kalau sekarang beli 3 tahun lagi baru naik gimana? Lu mau ulang lagi? Terus ditanya, udah sekarang kalau beli lagi PD lu apa? Gue nggak pede, gue cuma tahu itu lagi bottom. Biasanya kalau beli di bottom sesuatu yang orang percaya banyak naik. Udah jangan deh. Sekarang jadi kayak gini kan? Ya udah, legowo. Iya. Cuman emang itu, I think pentingnya itu ya, kayak invest di sesuatu yang kita ngerti lah. I think lesson learn-nya itu. Karena gini loh, kebanyakan orang gue perhatikan ya, ketika kita lihat sesuatu lagi bull run, kita kebayang upside naiknya. Kita tuh nggak pernah bayangin upside turun ya bro. Gitu loh. Sedangkan kalau dia bull run, dia kan bisa koreksi berat juga. Begitu koreksinya segitu dan stake yang lo taruh cukup berimpact ke lu bisa keganggu ke pekerjaan. Lu bisa keganggu ke kehidupan sehari-hari. Mungkin lu bisa jadi emosian, betean, lu nggak pernah tahu gitu. Kecuali kapital lu banyak banget ya. Gitu. Iya. Oke, gue pengen nanya seterusnya buat ini nih bro. Kan kemarin ada hype kan case-nya si warga Korea sama warga Singapura tuh. Nah, ini apa nih? Amy sama Eden Wong ya yang namanya. Yang lagi inilah heboh banget lah. Dan apa ya, jujur pas gue itu, apa ya, itu tuh agak ngingetin gue seberapa beruntungnya kita kalau misalnya kita tuh bisa mendapatkan orang tua yang rukun dan keluarga yang baik gitu kan. Dan gue sempet nonton di salah satu podcast lu lah, lu kan lumayan terbuka juga dengan lu punya past kan. Ini kalau misalnya gue nggak salah inget ya, lu your parents itu single parent ya setahu gue ya. Betul. Mungkin lu boleh sharing nggak ya pengalaman lu nih itu kayak gimana waktu kecil gitu? Oke. Jadi gini lah, intro lu cakep banget tadi, smooth banget. Nggak bakal tersinggung orang. Nice banget. Ya anyway, kalau gue itu kan mungkin teman-teman yang udah sempet nonton gue tahu nih, background gue tuh orang tua gue single parent. Jadi udah divorce dari gue di kandungan 4 bulan. Kayak gitu. Jadi gue ikut nyokap. Nah, nyokap gue itu adalah ordinary worker. Jadi bukan kayak wanita karir independen, bukan womanpreneur juga. Lu tahu kan tipe ordinary worker yang mungkin kerja ikut saudara, yang setidaknya gaji cukup aja buat membiayai keluarga makan gitu. Jadi waktu gue kecil bahkan, gue itu tahu bokap gue umur 5 tahun, gue tahu nyokap gue kayak umur 3 atau 4 tahun. Jadi dari zero, lahir nih, dari zero ke situ, gue itu tinggal sama omah gue. Ini gue nggak pernah cerita nih. Gue tinggal sama omah gue. Oke. Nyokap gue bekerja gitu, buat kirim-kirim susu segala macam, uang susu segala macam. Emang jauh gitu maksudnya posisi kerjanya? Iya, jadi ikut ya gue nggak tahu, gue nggak mendetailkan masa lalu dia, tapi dia ada ikut orang kerja, bisa keluar kota segala macam gitu-gitu loh. Jadi ke tempat oma gue ya kirim uang buat susu gitu-gitu. Jadi gue panggil oma gue tuh mami. Dari 0 sampai 4 tahun seingat gue panggil oma gue tuh mami. Sampai sekarang gue panggil mami. Gue nggak pernah panggil nenek, grandma, nggak pernah. Karena dari dulu dia yang fulfill roles papa mama gue, omah gue. Terus sampai 3-4 tahun baru dikenalin, oh ini mama gitu. Itu pun belum tinggal bareng, gue masih tinggal sama oma gue sampai umur 8 tahun. Baru umur 5
ada om-om datang beliin gue mainan Power Ranger. Gue cuma tahu, oh Berapa ini tadi? 5 tahun. Oh ini om Power Ranger. Karena datang setiap kali beliin gue Power Ranger karena gue suka Power Ranger. Gue cuma tahu om Power Ranger. Nah udah sering dibeliin mainan segala macem. Kok kayaknya waktu itu kan gue nggak ngerti ya, tapi kalau sekarang gue pikir-pikir, kok kayaknya omah gue memberikan ruang banget ya untuk orang ini kenalan sama gue. Oh ternyata turns out after a year gue baru tahu, oh ini bapak gue. Ini umur berapa nih waktu itu? 5 ke 6, berarti 6 ya, baru tahu itu bapak gue, bokap gue gitu. Kayak gitu. Terus umur 8 nyokap gue kerja ikut orang tapi udah steady di Jakarta. Nggak keluar-keluar kota lagi ya, umur 8 tahun gue ikut nyokap gue. Gitu. Oke. Tapi apakah lu masih ketemuan sama bokap lu juga atau? Bokap itu dari dulu pasti ada ketemu sih, setahun sekali, setahun 2 kali. Kalau kayak kemarin-kemarin enggak sih, kemarin-kemarin mungkin 2 tahun sekali. Jadi gue lebih kayak ketemu, gue tahu iya lo bapak gue. Kadang gue bahkan masih kasih angpau buat orang tuanya lagi. Jadi omah gue yang dari sana. Tapi kalau ditanya terus deket dong teh atau ada ngobrol apa? Enggak. Jadi benar-benar hidupnya terpisah banget sih. Oke. Gitu. Nah, pengen ngerti ini deh kan waktu kecil gitu ya, lu ngerasa ini nggak sih? Ada waktu lu kecil lu ada ngerasa minder gitu nggak sih? Kan orang-orang lain kan pasti kan apalagi kalau misalnya di sekolah gitu. Kayak contoh lah tadi pagi gua kan anak gua kayak ada PTC parents teacher meeting gitu kan, gua datang gitu kan. Nah, lu how do you feel gitu? Pastinya. Jadi waktu gua kecil gua minder 2 hal sebenarnya. Pertama, ketika lagi ada kumpul-kumpul orang tua selalu ada papa mama kan. Nah kebetulan omah gue sangat dekat sama gue, jadi sebenarnya gue ngerasa ya udahlah gue mendapatkan kasih sayang juga dari omah gue gitu. Tapi kalau ngomongin sekolah, ya udah pasti gue bahkan pernah nangis di ruang kepala sekolah, kayak kok nggak ada yang ini ya jemput gue gitu-gitu segala macam. Jadi dulu cukup dekat sama kepala sekolah. Tapi yang sebenarnya bikin gue minder juga adalah kesusahan hidup sih. Jadi gue tuh dulu sekolah di waktu gue TK itu tuh ada namanya, ini mungkin kalau Cina-Cina nggak kaya-kaya amat tau lah ya, daerah Pinangsia, Mangga Besar. Nah itu dulu ada sekolah di situ, sekolah kecil, sekolah sekarang udah tutup. Jadi dulu gue awal sekolah di situ ranking 1 terus gue dari 7 orang. Jadi satu kelas itu isi cuma 7 orang. Sampai at the moment gue kelas 1 SD, gue sampai lompat kelas. Kelas 1 SD kepala sekolah bilang sama gue gitu. Ini kayaknya harus dipindahin sekolah. Sayang anaknya pinter, jangan di sini. Akhirnya waktu itu nyokap gue berdoa juga keliling-keliling cari sekolah. Ketemulah satu sekolah katanya bagus di pembangunan. Ternyata itu SMPK 2 BPK Penabur. BPK Penabur itu sekolah orang lumayan. Gue tidak sanggup. Akhirnya cobalah dengan segala hal, registrasi segala macam. Akhirnya kepala sekolah bilang, ya udah coba tes. Kalau bahasa Indonesia kamu dapat 8, matematika kamu dapat 9, kamu cuma perlu bayar uang sekolah kalau nggak salah 20%. Oke. Oh, disubsidi 80%? Ya, seinget gua ya. Ingat gua. Udah tuh, pas dapat 8 sama 9. Ah, masuk deh gua ke Penabur. Tapi, waktu kecil, gue tidak merasakan gap sosial sebenarnya. Nggak kayak anak zaman sekarang. Mungkin anak zaman sekarang udah ngerti dia kaya atau enggak. Anak zaman gue waktu itu, kita waktu SD main doang. Nggak terlalu kebayang gap ekonominya karena kita jajan di kantin yang sama, kita olahraga di kelas yang sama gitu, main. Jadi waktu SD yang bikin gua jiper itu ya tadi ya orang tua. Yang kedua, kadang-kadang kalau lagi uang sekolah telat ya, kalau mau ujian itu gue selalu deg-degan. Jadi kayak biasa tuh kalau lu belum lunasin uang sekolah, lu tuh gak boleh ikut ujian. Gitu. Jadi itu yang periode selalu gue deg-degan gitu. Di memori gue nih ya, ingatan gue kayak gitu. Terus baru mulai berasa banget itu sejak SMA. SMA 3, gue punya satu mantan. Orangnya, jadi dulu gue bahkan gak ngerti merek mobil ya. Jadi gue tuh tipe yang waktu SMA dulu pulang sekolah naik angkot, makan KFC Attack dulu. Itu ada 11.000 tuh. Rame-rame, jadi hai begitu. Tiba-tiba gue punya mantan, pacaran. Kok nih orang pulang dijemput naik Elgrand. Elgrand tuh mungkin kayak Alphardnya zaman dulu ya, pakai supir segala macam. Di situ gue baru mulai ngerti ada gap ekonomi ternyata di sini, saudara-saudara, gitu. Terus orang tuanya ternyata sangat tidak setuju karena background gue single parent plus ekonominya sangat ngepas, gitu. Ya singkat cerita sampai disuruh putus segala macam. Nah di situ gue baru ngerti, oh ternyata ini yang namanya disparitas ekonomi.
kesenjangan sosial tuh ada di sini. Oh, perasaan lu gimana tuh disuruh putus gara-gara kesenjangan ekonomi yang nggak dikontrol lu, Gua dan juga single parent yang nggak dikontrol lu. Gue tuh tiap hari gitu. doa, dan bahkan gue suka teriak-teriak sama nyokap gue, kan namanya anak mana bisa langsung dewasa ya, kita pasti ada fase protes sama orang tua gue kayak, kenapa gue kayak gini sih? Maksud gue sekarang gini loh, gue SMA, gue berusaha mencari nilai yang bagus supaya bisa dapat pengurangan uang sekolah, berarti nilai gue nggak jelek dong. Gue sudah melakukan responsibility gue sebagai anak nih. Tapi masa ini nggak cukup sih? Masa gue cuma mau pacaran doang, gue harus kena kayak gini? Wah, ada fase-fase itu, fase-fase kayak, ini di luar kontrol gue, Jir. No matter what I do, ya gue di situ. Ah, dari situ tuh, SMA 3 itu gue berpikir, Tuhan, gue sih gak pernah doa minta kaya ya. Tapi gue mau kaya, gue bilang. Boleh gak bukain jalannya gimana pun, tapi kaya di benak gue tuh bukan yang kayak tiba-tiba jeder gitu ya. Tapi yang ada peningkatan cukup oke lah, decent lah. Kayak gitu. Itu triggernya tuh. Gue baru tahu, oh ternyata ada ya orang kaya dan orang susah itu waktu SMA 3. Lebih clear. Waktu SD lu nggak gitu ngerasa? Enggak, Orang-orang SMP, kan SMA juga nggak ngerasa karena gue ngabisin waktu gue di Dota dulu, main di warnet. Oh. Jadi gue punya sekelompok geng yang tiap tahun baru atau apapun kita nginep di warnet. Ya nggak berasa, orang cuma tek makan Indomie, semua orang bisa, Le. Iya. Gitu. Oke. Nah terus abis itu turn around-nya kapan? Turn around ekonomi atau apanya ekonominya? Ekonomi dan juga apa ya? Mungkin sebuah mindset bahwa you know what, ini kehidupan gua terima, instead of gua blaming orang lain, gua bakal do my best gitu. Oke. Nah, turn around mulai ke karakter dulu ya. Itu tuh waktu gue baru putus sama dia, gue lagi geblek-geblekan kayak, gila ya gue suka banget nih, tapi orang tua telepon, kamu putus aja gitu. Gue baru pertama kali digituin orang sampai geter gue, pakai anjir gue harus gimana? Gitu Salah lu kan. apa gitu kan? Salah gue apa? Gue disuruh cari duit sekarang juga kagak ngerti, masih ngertinya rumus Pitagoras. Kalau Pitagoras bisa dinominalin kayak Jerome Pauline, bisa gue. Bener. Gak semua orang bisa bikin rumus geometri jadi duit. Iya. Anjir, gue kan bingung ya. Wah, di situ ada temen gue ke gereja yuk. Nah, mulailah dari situ gue banyak ngebuang diri ke aktivitas gereja. Mulai menerima, dan gue kayak, udah, kalau gitu ini kuliah gue bener-bener mau serius cari uang sambil belajar udah the best. Gitu. Akhirnya masuk. Ini ke gereja kapan? Waktu kuliah berarti? Waktu SMA 3 baru putus itu. Terus habis itu kan ada libur lama. Terus kita kan waktu SMA aja udah mau kuliah. Gue bahkan nggak tahu dulu gue pilih Prastia Mulia itu kuliah tempat orang berada. Edu Fair, ada satu kampus but teriak-teriak, di sini nggak pakai skripsi. Gue bilang gue mau masuk sini nih, nggak pakai mikir gue. Jadi kan dulu disuruh tulis universitas yang kau mau tuju. Ada 3, Le. Gue tulis Prastia Mulia. Iya, akhirnya gue tes gelombang 1 segala macem. Nyokap gue ada tabungan segitu-segitunya. Uang pangkal dia bisa. Terus dia bilang, kamu yakin gak Teh mau masuk sini? Semesteran mama nggak sanggup. Harus bareng. Nah, detik boleh itu... Boleh sharing itu kira-kira kisaran berapa tuh? Nah, waktu itu uang pangkal sekitar berapa? Gue lupa ya uang pangkal. Tapi uang semesteran tuh 15. Itu per 6 bulan berarti ya? Per 6 bulan. Berarti kan 7,5 setidaknya. Nah, di situ gue mulai mikir gimana ya. Akhirnya ya udah gue doain. Akhirnya dapet gelombang 1. Jadi dulu masuk Prasmul tuh gelombang 1 aja susah, Le. Gelombangnya banyak. Jadi bisa aja lu nggak diterima di gelombang 1, tes 4 kali, masuknya gelombang 4. Nah, gue gelombang 1 langsung dapet. Gue bilang, oh ini Tuhan buka jalan nih. Gitu loh. Dan gue ngerasa gue harus masuk sekolah bisnis. Gue harus masuk sekolah bisnis gitu. Masuk. Akhirnya udah dari semester itu gue dagang. Karena rumah gue ya, lo tau ya, biasa kalau misalnya Cina-Cina lagi ngerintis, itu kan ada area-areanya tuh. Nggak mungkin gue dari dulu tinggalnya di daerah Menteng gitu kan, nggak ya. Gue dulu tinggal di daerah Mangga Besar. Nah itu mungkin teman-teman langsung tahu kisarannya gimana. Deket situ ada Roxy, tempat supply HP. Iya. Ada ITC Mangga 2, tempat supply baju fashion gitu ya. Nah itu kan orang-orang dagang semua ngambil dari sana. Gue ngambilin lah dari sana. Jadi dari semester 1 gue kuliah, gue udah jualan cardigan, jaket, long sleeve, fashion, terus kue lapis, berlanjut ke ada Lokasari, ada Roxy Mas, gue berlanjut ke jual tempered glass, power bank, semua deh. Nah lu jualan kayak gitu, jualannya kayak gimana? Maksudnya gimana sih lo kasih tau ke teman-teman bahwa lu nih punya barang dan kenapa mereka nggak beli langsung dari Awal-awal ITC? manual banget. Awal-awal gue beli, gue awal-awal bahkan ke vendornya gue kenal punya toko di Mangga 2, gue bilang, kok boleh nggak gue jangan stok dulu, kasih gue foto-foto barangnya gue tawarin.
Satu-satu gue chat, Le. Oh ya, ini belum zaman Tokopedia soalnya, belum ada. Dulu nih. zaman orang gereja. Nah, orang gereja, ya bersyukurnya komunitas di gereja kan baik ya. Mungkin mau support juga. Jadi koko-kokonya gue tawarin semua. Zaman itu lagi kayak yang hype itu tuh yang hits kayak kardigan koko-koko Korea, tau gak sih lo yang orang zaman poninya panjang-panjang? Oh. Terus suka beli kardigan, suka apa ya. Lu mungkin masih di luar tuh, tapi di Indo waktu itu lagi hype itulah. Udah gue jualin dari Ini tahun berapa ini? ke orang gereja. Aduh, pokoknya semester satuan lah, gue udah lupa exactnya. Iya. Semester satuan pokoknya begitulah. Jadi di kamar kosan gue foto gitu bajunya karena Oh, lu gua jadi model lah model. itu maksudnya? Enggak. Oh, enggak. Pada saat itu fisik gue belum semenarik ini ya. Masih agak culun ya, jadi belum pede ya. Jadi cuman kamar kosan pakai gantungan baju, foto, udah. Nah, yang gua jual adalah mulut gua. Kayaknya lu bentuk badan kayak gini cocok deh pakai yang ini. Kayaknya lu begini pakai ini bagus deh. Lu coba dulu deh, kalau nggak cocok nggak usah bayar. Gua bawa ke kelas. Lu coba dulu. Udah coba, oke, baru beli. Jadi gua word of mouth-nya dari service. Oh, tapi lu ada sebuah ini nggak sih kayak gengsi gitu loh? Kan misalnya kan kalau misalnya orang sekitar itu orang-orang yang berduit, sedangkan lu di sini lu jadi sales jualan gitu kan? Oh, Ada nggak sih? gengsi gue udah gue matiin sejak SMA 3 itu. SMA 3 itu. Gue cuma bilang gini, kalau lu udah miskin jangan sok kaya, udahlah. Oke aja gitu, emang kenapa sih? Maksud gue gini, titik start tiap orang kita nggak bisa pilih weh. Tapi proses kita sampai mana, itu Tuhan bisa buka jalan dengan seiring dengan kita kan do the best gitu loh. Kita hustling. Ya udah gitu loh. Mungkin justru itu jadi blessing in disguise kali ya. Itu what doesn't kill you makes you stronger gitu. Iya, jadi kalau Pengalaman lu anak-anak di diputusin. semester 1 kayak, oh lu mau beli ini, coba tanya Theo aja, tanya. Gue udah terkenal keto serba gitu loh. Pokoknya kalau lu tanya gue, Teh, gue bisa cari iPad nggak? Gue akan bilang ada dulu, Le. Gue pulang, gue cariin buat lu udah. Itu prinsip hidup gue dari dulu tuh. Tapi yang gue belum paham tuh, kenapa mereka nyarinya ke lu? Kenapa mereka nggak ke tokonya langsung? Apakah saat itu gara-gara belum ada Tokopedia sekarang? Nah, Jadi bersyukurnya gini nih, udah ini buka-bukaan aja ya, bersyukurnya gini. Anak Prasmul itu ada anak-anak yang cukup berada. Mereka punya standar itu mungkin H&M, Topman. Mereka tidak pernah turun dari mobil masuk Mangga 2, Le. Gua dari kecil di daerah itu. Ya lu kagak perlu ke situ. Gua yang jembatanin nih. Lu bisa dapat produk yang sama-sama bagus. Harganya 150.000. Harganya 120.000. Menarik. Terus bisa dapat berapaan tuh? Kan dulu kan target lu kan 7,5 juta kan, supaya lu bisa ngebayar. Itu kan? 7,5 juta 6 bulan loh ya. 6 bulan, 6 Jadi bulan. sangat make sense. Sangat make sense, iya. Nah, terus akhirnya achievement lu berapa tuh waktu lu pertama Oh, kali? awal-awal mah cuman ngepas-ngepas gitu doang, Le. Karena kan gua juga harus ngitung uang gua bayar kosan, segala tuh lu macem. atur sendiri semua? Atur sendiri. Makan lu sendiri? Makan. Iya. Jadi gua tuh zaman dulu punya rice cooker. Jadi gua ngeset kayak, oh beli nugget juga, beli beras juga. Jadi kalau udah tanggal-tanggal ini, ya makan beras, nasi sama nugget dulu gitu. Iya, Terus kan kalau enaknya dulu anak kampus banyak kayak jajanan-jajanan murah, Le. Yang paketan berapa belas ribu udah dapet nasi ayam minum gitu. Jadi dari situ. Nah, mulai naik sedikit duit gue itu kalau nggak salah start dari semester 3. Seinget gue, zaman munculnya tempered glass. Tempered Tuh, glass tuh yang tempered buat glass take away gitu maksudnya yang... Terus tau gak, kalau lu beli iPhone, Oh, oke, kan kalau anti glare ada namanya tempered glass yang kalau jatuh, tempernya yang kena duluan. Iya, oke. Tempered glass ini sekarang harganya cuman berapa puluh ribu. Dulu awal masuk, enak banget, saingan gue cuma iBox. Di iBox itu gue masih inget pertama kali masuk itu harganya 550.000, Le. Gua ambil di deket daerah rumah gua, koko-koko yang punya toko HP itu modalnya 75, Le. Gue jual 375 biar bulet. Wih, mantep. Wah, itu margin 300.000, itu gue jual banyak, Le. Bahkan ada momen kayak satu kelas gua, gue mau pulang besok ke toko HP. Siapa yang mau langsung pasang? Senin gue kasih lu lagi handphonenya. Gue bawa pulang hampir 20 HP, Le. Bawa pulang 20 HP, bawa ke toko pasang-pasangin, Senin kasih lagi ke mereka. Gitu. Mantap. Berarti itu nggak ada modal punya itu kan? Soalnya kan inventory-nya kan nggak ada. Enggak, modal gue cerita sedih. Gue kalau ketemu koko supplier, gue akan bilang, kok bantu gue single parent, ini buat bayar kuliah. Pasti mereka minimal, oke, gue bantu. Lu coba jualan. Nah, minimal begitu dulu udah. Ya, advantage gue apa lagi? Gue nggak mungkin ngomong hidup gue susah.
Ya mending gue bilang hidup gue susah, bantu gue. Iya. Gitu loh. Itu apa ya, jurus simpatikal itu sangat membantu gue waktu zaman-zaman awal ya. Tapi lu juga kasih value. Iya. Kalau misalnya cuman kayak kasihin gue kasih duit Nggak. jam 100 itu Nggak. orang juga ini, tapi lu Betul. kasih value. Yang gue buktiin ke dia adalah payment selalu lancar, segala macem, nggak ada tempo, segala macem, cash gitu. Iya. Nah terus bisnis pertama lu apa yang ini kan gua anggap masih side hustle kan? Dagang. Iya dagang. Iya, gitu. kemudian dagang berikutnya yang lebih gila lagi yang udah mulai bikin gue punya tabungan, itu kue lapis. Itu kue lapis. Lu bisa masak? Enggak dong. Enggak dong. Jadi ada temen nyokap gue kerja di pabrik kue lapis. Kue lapis itu kan bayangan lu berapa sih kue lapis? Satu box tuh bisa paling murah 400.000 segala macam. Gue waktu itu jual satu box cuman 175. Rasanya oke. Jadi orang buat hamper segala macam ngapain beli 400? Beli 175, gue beli kotak lagi, gue kotakin, gue pitain jadi 250. Ini masih kuliah nih? Kuliah. Nah, uang gue mulai naik gara-gara jualan kue lapis itu. Itu kenceng. Gue pernah satu kali lebaran itu jual sampai 200 box. 200 box untungnya aja waktu itu bisa 100.000 sekotak. Pasti berapa ya? 20 juta. Iya. Ah iya, itu mulai ada gulungan itu di situ. Kemudian gue tabungin, nah semester 7 kuliah gue udah mulai lumayan tenang sebenarnya. Zaman gue punya 50 juta semester 7 tuh gede. Oh, iyalah. Zaman gue dulu. Iya. Karena temen gue kan nggak gitu tinggi. Ada temen gue yang tinggi banget. Gue lagi tarik duit di ATM. Si bangke karena tinggi, dia bisa lihat saldo gue. Kan zaman itu saldo keluar kan. Terus dia teriak, anjir lu punya duit 47 juta, lu jualan apa kata dia. Lu kan tinggi ya, tapi nggak kayak gini nih caranya. Gue bilang, dia kan tinggal gini doang bangke. Tapi zaman itu adalah orang melihat orang punya semester 6, semester 7 punya 50 juta itu buat mereka besar, Le. Buat gue itu juga kayak sebuah miles point gitu loh, kayak ini gue berhasil nginjek di sini nih ada 50 juta pertama biarpun nggak sefantastis itu tapi capek anjir gitu loh. Terus gue mulai tenang, mulai kayak wah udahlah ini lulus kuliah tenang lah, masih ada uang 50 bisa lah. Nah baru lanjut semester 8, bisnis pertama gue bikin pameran di Grand Indonesia, Le. Kok awal mulanya gimana? Kok bisa maksudnya buat orang mulai sebuah industri baru kan itu kan biasanya kan membutuhkan historical expertise atau apa gitu kan. Oke. Jadi gini, salah satu gift yang menurut gue Tuhan berikan ke gue adalah pertama gue tuh orang yang tingkat adaptasi dan absorption rate-nya cepat sekali. Jadi kalau lu dengar sebuah teori, Le, proses sampai praktek butuh seminggu, gue tuh 2 hari. Itu orang kayak gue tuh. Gue bikin Coffee Meets Talks tuh cuma mikir 3 hari. Bikin agency cuma mikir 2 hari. Byte aja gue kayak, wah kayaknya ini udah mau endemi deh. 2 hari lagi bikin PT tuh. Gue kayak gitu. Itu juga terjadi sama. Semester 8, semester 7-8 kalau mau lulus, di Prasetya lu harus bikin bisnis project. Bisnis lu tuh harus ada jualan. Nah, kita punya yang namanya pop-up market. Kalau tahu, pop-up market tuh anak-anak Prasmul yang jualan, bayar booth. Terus gue nanya teman-teman yang gue panitia, ini omset bisa berapa sih lu sekali pop up? Bisa 70 booth, 80 booth. Itu kali 5-6 juta aja teh. Hah? 400-500 juta tuh. 3 hari tuh, 4 hari tuh. Anjir. Terus gue ajak ketua pop up, gue masih inget nih namanya Amir, gue gak tahu dia nonton-nonton ya. Gue bayarin dia makan sama teh pucuk dulu. Gue tanya, bro untung atau enggak nih? Rugi teh. Lah, kok rugi? Jadi ide gue adalah membuat wadah buat teman-teman gue yang mau lulus daripada lu sewa tempat 6 bulan setahun, ini aja 4 hari doang lu bisa buat kelulusan. Kan bisa lu tarik data penjualannya. Gue ketemu itu orang terus rugi. Gue boleh minta structure cost-nya nggak bro? Pas gue lihat-lihat, oh pantas rugi. Pameran ini digunakan untuk brandingnya kampus. Dekorasi, materi, vendor semuanya mahal. Nggak bisa, gue kan cipe. Gue mau bikin lagi yang menguntungkan, yang komersil. Udah akhirnya gue cari tempat segala macam, cocok tuh Grand Indonesia. Kenapa Grand Indonesia? Karena pertama dia rame banget trafficnya, dia nomor 1 sebenarnya traffic di Jakarta Mall. Kedua, gara-gara DP mallnya 50 juta. All in dong. Tabungan gue 50 juta. Nggak all in, gue cari partner tetap. Okay. Ada partner terus kayak, oh kalau bagi setengah-setengah masih make sense. Gue cuma mikir gini, Le, kalau lulus bisnis gue gagal nggak apa-apa gembel lagi, tapi jangan ngutang. Itu prinsip gue. DP udah. DP, itu gue masih kuliah tuh. Jadi gue inget DP-nya kalau nggak salah bulan September, Oktober persiapan, Mei itu eventnya. Jadi bahkan gue persiapan kayak 7 bulan sebelum event. Udah itu. Soal event pertama lo? Event pertama gue kayak belum ada. Sampai nih, gue buat ngirit duit desain.
gue nyari temen gue yang memang lagi butuh portfolio. Terus kayak, bro, bantu lah lu. Gue bayarin lu makan bulan ini 5 kali, lu pilih restoran, gue bilang. Lu pilih kopi. Pilihnya omakase dia, 5 kali. Omakase 5 kali. Ya, lu pilih restoran. Untung itu masih mending. Kayak dulu daerah BSD masih banyak yang makan 200.000, dia orang udah happy, Le. Kayak gitu, itu tuker logo, Le. Jadi supaya branding awal-awal gue nggak keluar biaya. Iya, jadi semerakyat itu mulainya. Gitu loh. Terus, gue tiba-tiba bikin pameran. Siapa yang mau ikut sih? Bener. Ya gak? Nah, gue manfaatin mailing listnya Prasmul. Buat kalian yang angkatan gue khusus demi menunjang kelulusan kalian nggak perlu bayar mahal, kalian cuma perlu bayar segini. Gue buka slot untuk 50 booth. Yang bawa teman, 1 booth gue diskon 300.000. Lu bawa 10 teman, lu nggak usah bayar booth, gue bilang. Nah, mulai dari situ. Terus organiknya juga gue pergi ke pameran-pameran lain tiap minggu. Gue bawa proposal gue kenalan satu-satu boothnya. Mantap tuh. Jadi soalnya orang-orang Prasmul ini daripada mereka nyewa booth-nya 6 jangka bulan, panjang, 1 6 tahun, bulan, ya. Ini cuma selama 4 hari udah bisa buat lulus. Bisa lulus. Menarik. Kayak Ada gitu. captive market itu langsung. Betul. Nah, ternyata begitu dikasih insentif diskon, wah gila. Jadi dari 110 tenan gue waktu itu, kalau nggak salah hampir 67-nya Prasmul. Oh ya udah 60 tenang lah, plus udah lah. tinggal ngisi Iya. 30-an lagi, 40-an lagi gitu. Iya. Tapi itu 7 bulan terdeg-degan dalam hidup gue sih, Le. Oke, mantap bro. Lu kan udah melewati semua ini ya, dan honestly buat gue it's very inspiring. Gue sih lihat, wih si Theo sih Ya keren jujur banget ini sih. receh sih sebenarnya, cuman ya Nggak, perjalanannya ada lah gitu. Iya, gue ngeliat sih gila si Theo sih keren banget sih. Gue ngefans banget sih. Nah, anjir lah. Nah, cuman yang gue pengen tahu ini bro, apa ya? Kayak mungkin boleh sharing nggak ya? Buat teman-teman di luar sana gitu, yang mungkin perjalanan hidupnya mulainya mirip-mirip kayak lu gitu, backgroundnya, ya kan, mungkin yang nggak dikasih silver spoon lah gitu, ya kan, lahir bukan kaya segala macam. Apa yang mereka butuh lakukan supaya bisa merubah nasib mereka gitu? Oke. Mungkin sebelum itu ya, gue tambahin dikit. Tadi bisnis pertama gue itu, injakan pertama gue mulai mengubah hidup. Jadi event pertama gue itu omsetnya 600 Le. Itu net marginnya 40% sekian. Wih, jadi mantap. 250-an juta bersihnya. Iya, Nah, yang event sekali itu, yang GI itu. Iya. Langsung gue bikin event kedua bulan Agustus, Le. Jedanya 3 bulan doang. Iya. Nah, jadi ibaratnya kalau lu nanya gue, ibaratnya lu kan dari jualan dagang. Tapi kan lu butuh leverage. Lompatan dikit dong. Lompatan mulainya dari situ. Karena itu ibaratnya udah 100 juta pertama gue tuh. Dari situ. Nah, buat teman-teman mungkin yang kayak struggle mirip-mirip, terus mau berjuang, pertama, jangan gengsi. Karena gengsi tuh ngehambat banget. Kenapa? Kalau lu sukses, orang hormatin lu dengan sendirinya. Kalau lu nggak punya apa-apa, lu mau sok-sokan punya apa-apa, juga orang nggak bisa respect gitu. Jadi itu yang gue pelajarin, respect itu earn. Jadi ya udah gitu loh. Gengsi lu matiin dulu karena lu butuh leverage hidup. Nah, yang kedua. Tapi, nah ini, lu nggak gengsian bukan berarti hidup lu harus full hard sell. Kebayang nggak? Gue kan butuh duit. Leon kan prospek. Gue kejar aja tiap hari. Beli barang gue dong. Ngerti ya? Cari tengahnya. Kenapa? Lu terlalu hard sell, orang juga nggak mau bangun network sama lu. Bener. Lu nggak ada kelasnya. Gitu loh. Nah itu gue juga belajar. Karena gue orang susah yang kuliah di Prasmul. Jadi gue belajar cara mereka berinteraksi gitu. Jadi lu boleh nggak gengsi? Nggak gengsi boleh. Tapi lu harus tetap punya kelas. Kalau nggak, orang nggak akan mau bangun network sama lu. Kedua gitu. Ketiga, ya yang menurut gue paling penting ya, aware dan sadar resources lu tuh apa. Karena gue banyak ngelihat orang kayak gini. Misalnya A ngelihat orang B kaya dari Bitcoin. Lu nggak harus punya Bitcoin untuk jadi kaya B. Mungkin B kaya dari Bitcoin karena sudah riset Bitcoin bertahun-tahun. Itu resource-nya dia. Jangan pakai resource orang. Resource lu apa? Lu nggak pernah tahu apakah di rumah ternyata nih tante lu iseng-iseng goreng keripiknya enak banget. Itu resource. Lu nggak pernah tahu nih, ternyata lu punya temen yang selama ini papanya distributor something. Alat apapun, lu bisa tap in ke dia. Never know. Nah, yang sering gue lihat adalah orang mau maju, tapi mereka tidak kenal diri sendiri. Mereka nggak tahu list resource mereka, capital mereka tuh apa. Capital tuh bukan cuma ngomongin duit doang loh ya. Gitu loh. Tapi ketika gue belajar mengerti apa yang sekitar gue punya dan apa yang gue punya, itu hidup mulai enak. Oh dia ada ini. Oh ternyata bisa begini. Gitu.
Bener-bener, itu mungkin gue sedikit add-on yang mengenai itu tuh. Gue setuju banget sama lu punya, ya semuanya lah ya, tapi poin nomor 2 especially itu. Kalau misalnya kita kenalan sama orang, kalau misalnya kita ketemu sama orang, jangan ada maunya gitu. Soalnya kalau misalnya ada maunya tuh, people can smell it gitu. Orang kecil, orang malas juga. Makanya kalau misalnya networking, itu nggak boleh ada maunya, kenalan aja, hahihi. Nanti suatu saat kalau misalnya kita punya edge di sesuatu, kita strong di sesuatu, nah itu bisa connect the dot tiba-tiba tuh. Betul. Nah tapi ini kalau misalnya kita nge-plan, kita tarik ke belakang, kita nggak sadar bahwa ternyata orang kemarin gitu. Itu dia, makanya. Iya. Oke, itu tips dulu lah ya, yang itu. Nah, ada lagi dari 3 itu, jadi tips buat teman-teman atau? Itu menurut gue cukup. Sama mungkin jangan pernah nge-compare proses lu sama sosial media. Karena orang yang muncul di sosial media itu pertama bisa emang gak ada prosesnya. Kita nggak pernah tahu di balik layar orang terjadi apa. Yang kedua, bisa aja prosesnya 7 tahun yang diceritain setahun eksponensialnya. Jadi, ya lu enjoy proses lu gitu. Yang penting, dari tahun ke tahun, lu bertambah, bukan berkurang. Udah itu aja cukup menurut gue. Benar. Nah, flash forward ke sekarang ya bro ya. Lu kan tadi ada beberapa bisnis yang gua tahu kan yang lu punya exhibition kan. Yeah. Nah, besok lu juga ada social media gitu kan. Creative agency. Ya, creative agency gitu kan. Sama ada yang your own personal branding lah gitu kan. Boleh sort gak kayak dari atas ke bawah, yang paling gede tuh yang mana? Impact-nya? Ya terhadap lu punya inilah kayak in terms of size gitu. Ini kalau misalnya boleh sharing gitu. Oh, boleh. Iya. Kalau size itu sebenarnya yang oke itu pertama bisnis modelnya exhibition. Exhibition, oke. Ya, Ini lu jalanin berapa kali setahun? Setahun itu bisa range-nya 30 kali sampai. 30 exhibition setahun? Iya. 40. Mantap. Keren. Interesting. Gue inget dulu waktu periode kapan ya, 2019 apa tuh, exhibition tuh lagi kenceng banget kan saat itu kan. Gila itu. Nah, habis itu kan gue selalu menganggap sekarang tuh udah agak die down fasenya. Tapi ternyata enggak ya, sampai 30 tahun tuh. Nah, ini kan lagi ada pameran di Peak Avenue tuh. Iya. Ya itu aja Peak Avenue itu satu kali kayak gitu kan omsetnya berapa? Hampir se-CM. Buset. Iya, mantap. Keren bro, keren. Oke, terus ya itu udah mulai dari nol lagi modalnya. Iya. Yang tadi kan? Iya, karena udah bertahun-tahun. Cuma kan kemarin pandemi mati ya. Oke. Jadi gue masuk ke bisnis kelas investasi dulu, Coffee Meets Stocks. Pivotnya. Baru sekarang hidup lagi, gaspol lagi di situ. Coffee Meets Stocks tuh jualan kelas belajar saham gitu-gitu. Iya dulu. Itu gue baru ngerasain tuh tahun 2020. Ternyata bisnis model kelas tuh gila banget. Profit margin gue tuh pernah 98%. Kayak kelas ya? Nggak make sense sebenarnya, tapi ya tidak ada yang sustain. Oke. Gue bisa bilang itu nggak sustain. Kenapa emangnya? Karena pertama itu kan B2C ya. Lo harus nyari orang baru terus. Oke. Karena nggak recurring. Kedua, harus beriringan dengan momentum. Kalau nggak, attention orang nggak di sana. Iya. Gitu. Oh ya, kayaknya gue ngerti nih. Iya nggak sih? Iya, benar. Kalau tahun 2020 semua orang di rumah, semua orang perhatiin saham, bikin kelas saham, semua orang ikut. Iya. Kalau sekarang semua orang kerja. Mungkin sekarang teman-teman yang lagi puasa, mikirin ntar buka gitu ya, sore pulang kerja, mana nafsu denger kelas begituan. Sekarang kelas kripto lagi kencang bro. Nah, karena lagi lain sama momentumnya. Lagi sama momentumnya. Ada momentumnya juga mungkin kelas franchise dulu. Benar. Kan semua ada momentumnya. Kayak Interesting. Nah, di semua itu lu nggak ada partner ya? Partner semua justru. Oh, tadi lu punya exhibition, lu bilang lu ada partner. Gue tidak bisa jalanin bisnis sendirian, orangnya. Oke. Nggak bisa. Semuanya lu ada partner berarti? Ada partner. Karena gini, nah tadi mungkin urutannya yang kedua, personal branding. Oke. Karena gue nggak tahu personal branding ternyata puji Tuhan cukup oke ya gitu loh. Itu baru tahu kayak setahun belakangan. Karena kan gue mulai 2022 September. Gitu, jadi baru mulai. Nah yang gue rasain banget adalah tiga-tiganya itu sekarang menarik satu sama lain. Dengan personal brand yang naik, mau bikin pameran di mana aja bisa. Dengan personal brand yang naik, gue bisa attract brand-brand lebih besar masuk ke creative agency gue. Nah bahkan, karena punya tim agency sama punya tim event, gue banyak white label event juga, Le. Jadi misalnya banking atau apa, mau bikin roadshow 9 kota. Nah ini yang ngerjain timnya ini juga nih dalam, tapi white label. Jadi event-event corporate segala macam yang gede-gede gue bisa handle juga. Oke. Menarik. Tapi sebelum kesana nih bro, gue pengen nanya lu mengenai partner bisnis nih. Tadi kan lu bilang semuanya ada partner bisnis kan? Nah kriteria lu apa buat ini lucu sih. Jadi ini lucu. Jadi gue punya satu partner, yang mungkin lu kemarin kalau nggak salah yang itu sempat lihat ya, namanya Billy. Oke. Itu gue semuanya bareng dia. Oh, tiga-tiganya bareng dia? Iya, personal brand
enggak, tapi dia pun akhirnya onboard ke tim YouTube gua. Interesting. Jadi Oke. YouTube pun bareng dia nih. Kenapa? Karena gue baru melihat gini, strength-nya gue, roles-nya gue adalah gue itu network, public speaking, muka company. Ya lu lihat gue kemana-mana begini gitu apa adanya. Kerjaan gue adalah strategical sama inisiatif. Jadi gue orangnya cepet banget initiate, kayak oh ini kayak bisa connect sama ini kayak kita harus kesini gitu. Nah orang kayak gue very weak dalam eksekusi perintilan. Sistem, wah lu suruh gue meeting sistem 2 jam, pingsan gue, berbusa gue, nggak bisa gue, gitu loh. Nah Billy ini adalah orang yang komprehensif, hybrid. Jadi kalau gue tadi kanan banget, dia networking nggak bisa, tapi nggak sementok gue, tapi dia ngerti sistem juga, cuman nggak teknis banget. Jadi ketika ada Billy, dia bisa ngebantu sistem, ngebantu maintain tim segala macam juga, enak semuanya jalan. Oke, lu kenal dari mana? Nah, Temen kuliah? Prasmul. Oh, temen kuliah. Teman ospek dulu. Oke, ini mungkin menariknya gini nih. Apa yang bikin lu bisa jodoh sama dia? Apa yang lu lihat dari kualitas dia gitu? Dulu waktu awal-awal ya. Iya. Soalnya kan gue selalu ngerasa kalau misalnya partneran kita need to bring something to the table gitu kan. Betul. Kira-kira kalau misalnya lu kriterianya Pertama, apa? ini belak-belakan banget. Yang pertama, yang gue lihat dari dia background-nya mirip gue. Kita perintis, kita struggle, jadi otomatis gap-nya nggak jauh. Punya partner yang gap-nya jauh, susah juga di awal. Punya partner yang misalnya, satu, puji Tuhan, keluarganya oke, wealthy. Satu lagi ngerintis, pun beda pandangan pasti. Beda jauh banget. Makanya kan gue bilang sama lo kan, gue adalah orang yang terbiasa bootstrap bisnis dari kecil jadi gede. Gue nggak pernah bermain di bisnis yang, oh ini kapitalnya udah ada, resource-nya udah ada, you running. Itu totally different tuh, tuh. Itu akan beda banget tuh. Nah gue mungkin nggak nyambung di situ. Nah maka yang pertama gue lihat, oh ini perjalanan gue sama dia udah sama nih. Gitu. Terus yang kedua gue lihat, nah ini mungkin yang menurut gue paling penting tapi personal ya. Pegangan pondasinya sih. Jadi pegangan gue sama dia tuh kalau ada apa-apa, kalau stres kita berdua lucu banget, kita pasti ambil waktu buat saat teduh masing-masing. Jadi gue sama dia adalah orang yang sepakat, kita nggak bakal kaya-kaya banget, yang penting kita on track dengan pondasi Tuhan yang kita pegang. Gitu. Karena makin ke dunia ini gue makin lihat, lu mau kaya banget harus ada garis-garis yang lu bisa injek. Lu nggak bisa injek, jangan bacot. Itu real, very real. Duit gede dari situ. Lawan values lu nggak? Lawan values lu, ya udah gue terima, gue nggak usah kaya-kaya banget. Nah itu Billy bisa terima itu tuh. Boleh sharing contohnya nggak kayak apa? Mungkin ini gara-gara di Konoha kali ya maksudnya ya? Iya simpel, sekarang gini, brand placement. Oke. Betapa banyak brand yang bisa kita makan dengan budget yang sangat besar, tapi lu tahu lu akan bermain image di masyarakat yang nggak mengedukasi mereka. Tapi itu duitnya gede loh. Iya, benar. Contoh aja dari situ. Mungkin kalau hari ini values gue bukan ini, gue akan ambil semua, gede, gue gila, gue nolakin project itu kemarin hampir 2,5 M. Lumayan maksud gue itu, dalam 6 bulan. Nggak ada yang gue ambil. Tapi bukan berarti gue paling benar, enggak ya. Ini gue no judge nih, nggak ada orang yang paling benar atau apa, enggak. Yang ambil pun belum tentu salah. Cuman values gue. Seperti itu. Billy gitu juga. Jadi kalau ngambil decision, enak. Orientasi berpikirnya mirip, Le. Gitu. Menarik. Oke. Ada apa lagi? Tapi kan ya, saat itu kan waktu lu ngebikin bisnis itu kan berarti waktu masih kuliah kan? Itu event pertama lu? Enggak beda. Event pertama justru bukan sama Billy. Oh, sama teman gereja gua. Oke. Gitu. Oke, nah terus dia masuknya pas event. Kapan lu ngerasa, berarti kan yang pertama bukan sama Billy. Bukan. Ya berarti kan lu udah bisa jalan sendiri lah, quote unquote. Sebenarnya kan udah ngerti semua, betul, udah pasar, tapi itu pun gue nggak bisa bilang working well. Oke. Partnershipnya is not as good as right now. Oke. Itu fase belajar juga. Nah, Billy masuk waktu bareng Coffee Meets Talks. Oke. Terus bareng Creative Agency bareng, terus bareng ke exhibition. Gitu. Jadi gue sama Billy ini selalu gini sistemnya. Gue sama Billy tandem, gue akan ambil satu orang lagi yang expertise operasional di bidangnya. Kayak Creative Agency ini gue berdua ada satu orang yang ngerti banget agency, gue tarik bareng. Ini gue bikin pameran lagi. Ex partner gue yang dulu gue ngerti, gue tahu dia ngerti, gue tarik lagi bareng. Gitu. Iya, oke. Nah, bro gini bro, kan lu kan sekarang udah lulus kuliah berarti kira-kira berapa ya? 10 tahun ada ya? Lama ya, 2015 lulus. 2015, 9 tahun lah. Hampir di siar 9 tahun gitu kan. Lu pasti tahu lah kalau misalnya teman-teman lu ya yang dulunya itu sangat-sangat well off waktu di Prasmul, Oh, oke. ya kan? Tapi kan banyak yang sekarang itu secara ekonomi
lu udah jauh melewatin gitu. Bahkan jauh banget gitu kan. Waduh, aminin aja itu. Lo yang ngomong ya. Ya gue yang ngomong. Nah, itu lu nggak usah ngomong fakta lah. Itu fakta. Soalnya pasti I mean gue kan sendiri juga ngelihat ya kita punya journey. Maksudnya gue juga dari kuliah gue juga tahu yang lulus sampai sekarang pun juga yang belum maju gitu misalnya kan atau nah menurut lu ya bro ya, apa yang lu lihat berbeda? Di sini kan kita kan bukan ya buat ngejudge bahwa lu lebih kecil dari kita, tapi intinya adalah tipsnya apa gitu. Kan mungkin kadang-kadang mereka itu belum tahu salahnya di mana atau apa yang mereka bisa lakukan supaya mereka nih bisa maju juga gitu. Rata-rata yang lu lihat general tuh kenapa gitu? Mungkin kita kategorinya gini, ada yang stuck gitu, ada yang nggak jalan atau nggak ada yang punya family business tapi justru nggak kemana-mana gitu. Jujur ini jawabannya susah banget, Le, menurut gua. Kenapa? Contoh, tidak ada yang salah dengan seorang anak yang family-nya very well off, father-nya very successful, kemudian dia main-main doang gak mau maju. Gue gak bisa bilang itu salah. Bokap lu bayar harga 40 tahun ngedirin istana. Even ada orang yang main terus aja gak miskin. Ya sekarang lu bisa bilang, Teh, kasih motivasi buat dia. Gue lebih potensi miskin daripada dia. Lu mau bilang, dia main terus deh. Sampai akhir, nggak usah kerja. Nggak miskin, ada nggak? Banyak, Le. Banyak orang yang sampai levelnya keborosan dan ketidakbergunaan hidup nggak bisa mengurangi hartanya. Yang bisa bikin dia miskin cuman agresif sama salah investasi doang. Di luar itu passive income-nya cukup sampai cucu-cucunya. Untuk orang yang begitu kita mau ngomong apa? Nah, mungkin yang gue bisa ngomong adalah ini kita udah bukan ngomongin kesuksesan secara angka. Tapi setiap manusia, basic needs-nya pasti punya validasi. Pasti punya pengen diapresiasi. Pasti ingin, kita tuh by default diciptakan untuk bertumbuh dan mengerjakan sesuatu. Nah, trigger orang tuh beda-beda. Kadang misalnya lu ketemu, ini yang gue lihat ya, secara real. Nih orang, bokapnya kaya banget. Tapi anaknya di-triggernya duit lagi. Lu seumur sekarang, papa seumur lu udah bisa bangun rumah segede gini. Ya anak bisa mikir, lu udah bangun rumah segede gini, gue ngapain bangun lagi? Ya kalau anaknya ngomong gitu, gue ngomong apa? Mungkin yang kita harus belajar adalah teman-teman melihat trigger kita. Setiap manusia pasti ada triggernya. Gue yakin. Entah dari didikan, dari cara dia tumbuh, cara dia sosial dia di mana, itu pasti ada triggernya. Yang perlu kita cari adalah nggak semuanya tentang duit kalau udah ngomongin orang-orang yang cukup wealthy. Apa nih? Gitu. Apakah misalnya lu mau dipandang sama papanya, misalnya bokap lu punya kokoh. Anaknya sukses banget. Lu masa begini-begini aja? Nah kan ada orang yang ke-trigger tuh. Enak aja gue juga bisa. Tapi kan bukan duit. Mungkin ini sebenarnya PR orang tua dan anak sih menurut gue. Menarik. Bagaimana membangun triggernya secara real. Karena balik lagi, gue pernah ketemu orang. Gak kerja. Kalau gue jadi dia pun, gue bingung gue kerja buat apa, Le. Kebayang maksud gue? Ya duitnya udah buat 7 generation juga nggak bisa habis. Nggak habis gitu, lu nggak habis gitu. Pakai Game Shark bro itu bro. Mau gimana? Iya, mau kita motivasi. Lu susah aja lu bisa ngutangin dia. Iya. Motivasi seperti apa? Nggak bisa. Nah mungkin kalau udah tambah dewasa, dia pengen punya keluarga segala macam, kan triggernya beda. Kita bisa bilangnya gini, lu pengen anak lu mandang lu kayak apa? Apakah lu pengen suatu hari anak lu bilang, gue mau kayak bapak gue nggak ngapa-ngapain? Itu trigger yang berbeda loh, tapi mungkin akan efektif. Nah, jadi tips gue adalah kalau untuk orang yang seperti itu, find your trigger. Kalau untuk orang yang ngerintis kayak gue, nggak usah cari trigger, lu udah susah anjir. Kerja aja, nggak perlu gitu loh. Yang lu perlu cuman mengurangi, mengasihani diri sendiri, udah. Itu. Mantap bro. Nah, terus waktu kalau misalnya lu flashback ya dalam 9 tahun terakhir ya, kan tadi kan tentu menurut gue part of the big thing yang bisa ngebikin Theo seperti sekarang itu adalah lu punya background gitu kan. Lu jadi, apalagi dengan yang tadi kan, waktu lu putus segala macam, mungkin itu jadi trigger lu tuh buat akhirnya lu jadi ke atas gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dari segi kuliah ya bro ya, menurut lu, kalau misalnya you can turn back time, kayak lu pengen belajar apa atau mata kuliah apa yang, skill apa yang paling penting supaya lu tuh bisa, supaya orang tuh bisa maju gitu secara finansial? Yang gue ngerasa gue telat ya, networking. Gua karena gue minder, kerjaan gue cuma dagang, gue tuh nggak berani bergaul. Misalnya gue tahu lu anak-anak yang lumayan berada, pergi nih, padahal gue diajakin loh, bukan enggak. Ikut yuk gitu. Gue selalu ngerasa gue nggak belong there.
Lo orang tuh kaya, gue tuh susah. Udah, lo orang pergi main aja. Gue pulang dari sini di rumah belajar. Atau cari mainan yang main basket depan kosan. Main badminton. Gitu loh. Jadi, satu hal yang kalau gue bisa ulang, gue akan paksa diri gue bergaul sama lebih banyak orang waktu gue kuliah. Karena apa? Karena bergaul sama banyak orang adalah membangun database. Database apa? Database di mana suatu hari lu pasti akan ada kebutuhan sama orang. Salahnya adalah ketika dulu gue nggak mau bergaul sama banyak anak Prasmul. Anak Prasmul itu bapaknya banyak yang pejabat, pengusaha, gila-gila bro. Nyesel gue juga memperkecil diri gue sendiri karena nggak pede. Padahal mungkin ketika lu bergaul sama mereka dan lu punya value, mereka juga bukan orang yang kayak, lu siapa sih? Enggak bro. Cuman di otak lu doang. Di otak kita doang. Jadi kalau lu tanya gue, penyesalan gue ya networkingnya itu 4 tahun gue bener-bener cuma dagang kupu-kupu aja udah. Kuliah pulang. Kupu-kupu. Oke. Iya. Udah. Terus gitu sejak kapan lu akhirnya networking? Soalnya kayak ya mungkin kalau misalnya sekarang udah 9 tahun lah ya. Waktu gue pertama kali kenal lu tuh, lu orangnya tuh asik gitu. Kayak ya sekarang kan, enggak nih? Sekarang sih kurang, sekarang udah nggak asik lagi. Ya maksudnya kayak lu tuh orangnya yang kayak gampang ya kan, mau hangout juga gampang, ketemuan juga ya kan, nggak ada kepentingan apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Ya kan kayak buat lu kapan itu berubah gitu? Belum lama. Oh belum lama? Belum. Baru sekitar 2018 akhir atau 2019 awal. Apakah ada sebuah realization gitu kayak yang men-trigger, oke, lu harus networking secara apa ya? Nggak, itu simple tuh karena Billy sih. Oke, maksudnya? Karena gue ketemu dia, habit ngopi itu dari dia. Jadi dia ketemu gue, diajak gue ngopi. Gue jarang ngopi dulu. Gue bahkan kalau dulu minumnya tuh ini, apa namanya yang manis itu, boba. Oh, boba, iya. Gue bukan peminum kopi, gue peminum boba dulu, Jadi ketemu dia minum kopi, gue bahkan awal-awal adaptasi kok. Kopi nggak enak lo orang minum terus ya. Sampai lama-lama suka. Terus, emang ngapain sih gue ngopi sama orang kecuali gue bisnis MLM atau asuransi deh. Kalau nggak keperluan gue apa? Ngapain gue buang waktu misalnya. Tapi nggak, lama-lama gue ngeliat dia, anjir ya, gue ngopi sama dia aja jadi Coffee Meets Talks. Oh, mungkin gara-gara itu namanya kali ya. Iya, dari kopi itu gara-gara itu. Dari situ gue menilai bahwa networking dan ngopi itu sangat mahal. Jadi kalau lu tanya bahkan kerjaan gue sekarang ngapain? Gue ke kantor jam 10 sampai jam 12 makan siang. Jam 1 gue ngopi sama Billy, biasa sama partner-partner gue, bangun relasi partnership, nge-gym, terus Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu bahkan, itu biasanya udah networking aja. Jadi kalau di kantor fokus gue ngapain? Networking udah. Baru datang deh tuh, klien baru, project baru, gitu. Interesting. Oke, terus lu kan baru recently married kan? 3 tahun ya? Iya. Tadi ya kita ngobrol ya. Nah, kan kalau nggak salah di TikTok lah beberapa bulan lalu sempat ada heboh kan mengenai harus punya income berapa, harus punya tabungan berapa sebelum married. Pandangan lu kayak gimana? Dari orang yang dulunya merintis dan sekarang udah punya, nah lu mungkin apa ya, dari dua kali ya. Pertama tabungan, kedua dari segi income level harus berapa supaya cowok tuh bisa ngajak perempuannya, pasangannya supaya menuju ke perjalanan yang seterusnya gitu. Oke. Nah ini balik lagi ya. Apa yang akan gue ngomong tentang ini sama apa yang gue lewatin beda nih. Gue bisa bilang, karena gue start relationnya early di semester 3, jadi gue tuh orangnya ya, saking udah insecure-nya, gue baru pacaran seminggu, gue bilang, tabungan gue cuma 13 juta nih. Udah lu ngomong enggak dah. Oh, gara-gara pengalaman sebelumnya. Iya, baru jadi seminggu. Jadi seminggu nih. Gue cuma punya tabungan 13 juta. Semester 3, kerjaan gue nih dagang-dagang begini. Kuliah, nyokap gue single parent. Lu bermasalah sama itu, nggak usah jalan dari sekarang. Itu semester 3, Itu semester 3. Nah, cewek gue adalah cewek yang cuek nyantai. Jadi detik itu dia juga belum mikir, apa impact-nya punya cowok single parent ya? Apa impact-nya punya cowok ini ya? Wah, seru-seru aja lu orangnya. Sama yang penting visual lu cocok lah sama selera gue. Udah jalan. Nah kalau gue beruntungnya kayak gitu. Jadi masa-masa gue sama dia tuh bener-bener ngelewatin pacaran, nonton bioskop pakai 2 Gojek. Mobil pertama gue dia ikut. 100 juta pertama gue ikut. Jadi dia bener-bener mengikuti setiap langkah gue. Gitu. Jadi kalau yang work sama gue dan istri gue ya gue bilang, gak ada masalah kok ngikutin orang di dalam prosesnya. Tapi probabilitas orang yang prosesnya begini kan gak banyak gitu. Jadi kalau sekarang apa yang gue ngomong akan berbeda dari apa yang gue jalanin.
Jadi kalau sekarang lu tanya gue, minimal tuh income berapa sih gitu ya. Nah, ini mungkin gue mengajak lu turun ke dunia, berpijak di bumi sebentar ya. Kalau kita ngobrolin dunia konten, ngobrolin entrepreneurship, orang-orang yang kita temuin di podcast itu angkanya tuh udah bukan angka pada umumnya, Le, sebenarnya, Le. Benar. Iya, itu bukan pada umumnya tuh. Iya. Nah, mari kita turun sedikit, kita lihat. Kemarin gue lagi flashback. Umur gue baru masuk kepala 3. Kalau profesional, di startup maupun non-startup, gaji berapa sih yang sebenarnya udah top tier perform? Mungkin 30 gitu. Itu loh, 30, 40, bahkan temen gue yang gajinya 40 sampai 50 itu cuma 1. Itu pun di startup. Di konvensional lainnya 20 sampai 30. Apakah mereka nggak bisa kerja? Enggak. Performance-nya itu udah excellent. Yang kalau dapat bonus mentok dapatnya 30. Tapi kalau lu lihat konten sekarang 30 menarik nggak? Enggak. Maka kita harus realistis sekarang. Mungkin kalau lu mau orang manusia normal pada umumnya, lu harus cari, misalnya lu mau nikah umur berapa? Realistis, 26, 27. Cowoknya mau 28, 29, 30. Ya start from 25 to 30 lo. Yang nanti ke depannya kita nggak tahu. Yang penting, yang menurut gue lebih penting dari itu, lu harus cari track record dia kelola duit. Itu paling penting. Itu paling penting. Oke. Nah ini mungkin story-nya mirip kayak ini kali ya. Kalau misalnya kita move forward nih, 20-30 tahun kemudian. Anak lo nih sekarang, jadi Theo Junior. Theo Junior mau merit gitu kan. Nah kira-kira, apalagi cewek gitu kan. Nah kalau misalnya, apa kualitas yang lu pengen lihat dari si sang pasangannya ini yang baru oke gitu? Atau ada nggak sih kriteria yang bikin lu turn off kalau misalnya kayak gini lu nggak mau gitu? Oh, yang pertama maturity. Yang kedua spirituality. Menurut gua seorang cowok itu jadi ketika maturity sama spirituality-nya connect. Udah. Itu. Karena begitu lu maturity ada, lu akan berpikir dengan lebih wise. Lu akan berpikir dengan lebih luas. Lu bisa melihat dari banyak POV. Kalau spirituality lu ada, garis moral lu sama garis pengambilan keputusan lu udah ada yang jagain. Nah, dua-duanya ini connect, gue percaya orang kayak gitu pasti naik. Jadi bahkan lu nggak ngeliatin gajinya dulu? Oh kan tadi ada minimumnya. Jadi misalnya minimum 30, 40, tapi kan gue nggak tahu zaman anak gue nanti berapa. Kalau sekarang, ya mungkin 30 oke lo, 40 oke lo. Iya. Gitu loh. Iya. Karena ada orang gaji cepet nggak bisa kelola duit, ada orang gaji 30 tapi bisa jago kelola duit. Kalau misalnya investnya gede, jadi nggak spendingnya nggak terlalu tinggi. Iya, gitu, iya. Bahkan karena gini ya, kalau kita ngomongin, orang selalu bilang, bro zaman sekarang saving nggak bikin lo kaya. Invest dong. Tapi sorry to say, kalau kita mau mijak bumi, kalau lu nggak saving dulu, modal lu dari mana, bos? Menurut gua, kalau orang udah berhasil saving, dan bisa dari income yang biasa aja akhirnya punya kapital yang cukup oke, investnya pun dia akan bisa berhasil. Gitu loh. Oke. Nah, mungkin pertanyaan terakhir gue ini nih, bro. Ini sebenarnya pertanyaan yang gue tanya lu dulu. Aduh, apa nih? Ya, gue pernah tanya lu dulu, dan ini sebenarnya terkait dengan advice yang Theo kasih ke gue nih dulu nih, waktu overpost dulu subscribernya masih kecil. Aduh, apa ini? ini satu hal yang paling menarik. Siapa saya kasih advice? Ini salah satu yang paling menarik ya, kalau misalnya lu cek IG-nya si Theo sekarang ya, itu udah 400-an ribu followers, postnya cuma 12. Oh iya. Ya, 12. Nah, itu boleh enlighten nggak, bro? Kenapa seperti itu? Oke. Jadi yang pertama, gue tuh kan orangnya organik banget ya, Le. Tidak strategical dalam first brand kemarin. Jadi, kalau akun Theo dari kayak gini, jadi kemarin gue ketemu Victoria Wong, gue ketemu Rama Satya, itu productivity boy. Mereka orang-orang yang kerjanya ngebedah akun. Mereka bilang, kok cara lu bangun akun lu tuh gila kok. Orang tuh biasa ada closeness sama authority. Closeness itu adalah bagaimana lu engage sama audience lu, orang rajin story, balas DM, komen, tiap hari diajak keliling sama dia. Satu lagi authority yang edukasinya insightful. Jadi respect orang mentok di sini. Orang biasa tuh ini atau ini. Lu tuh dapet tengah, DM lu nggak pernah balas, komen lu nggak pernah balas, cuman likes doang. Konten juga sehari 1. Mereka bahkan nanya gue balik, gimana cara lu bangun ya kayak begitu? Gue nggak ketemu teorinya. Gitu loh. Gue bilang, ini berkat Tuhan, gue tidak berencana membangun apa-apa. Billy ngelihat gue dari followersnya 11.000 sampai sekarang. Gue literally begini-begini aja. Gitu. Oh, lu nggak pakai plan, nggak pakai apa, lu upload aja. Enggak. Gitu loh. Konten gue juga semua, lu tau lah, one take unscript gitu. Nah, tapi kalau yang fit dikit, itu sesimpel karena gue orangnya OCD. Gue suka rapi. Jadi, gue cuma pengen begitu lu buka profile gue,
sekotak itu menggambarkan siapa gue. Gitu. Ternyata itu malah jadi bahan negosiasi sama brand. Itu pun nggak tahu tiba-tiba. Gue taruh di feed lu dong sebulan gue tambah biaya. Loh, ternyata malah bisa jadi edit value lagi. Itu gue nggak tahu gitu. Tapi kalau nanya gue, kenapa lu ini strategi? Enggak, gue sesimpel memang OCD, gue sukanya rapi aja. Gue remove from profile grid ke Reels. Udah. Sesimpel itu. Menarik. Ya, gue ini mungkin backstory ya buat teman-teman ya. Soalnya gue apply itu tuh, gue apply itu, gue apply efektif. Itu lompatan sosmed pertama gue. Ternyata ada. Jadi dulu kapan kan kita kenal dulu kan awal tahun 2003 kan. Waktu gue baru 2-3 bulan lah. Habis itu gue nggak ngerti IG sama sekali gitu. Habis itu mungkin gara-gara saat itu ya mungkin gue juga kurang aktif di IG, nggak pakai rencana apapun gue nggak upload. Jadi kan misalnya kayak ada 100 post segala macam kan. Itu kurang menggambarkan Leon itu siapa gitu. Nah iya kan, ternyata tanpa sengaja itu kan? Itu. Jadi sekarang dengan adanya lu ngurang-ngurangin jumlah postnya, misalnya kalau gue sih sekarang sekitar 50 gitu. Gue kepengen ngebikin supaya orang cuma perlu nge-scroll sekali doang. Udah tahu Leon ini apa, kerja apa, background apa. Ya menurut gue itu tips yang gue dapat dari Ira, tanpa dia menyadari. Itu karena dia pinter ya, dia bisa gabungin sendiri. Iya. Mungkin one final tips ini bro, buat teman-teman yang di luar sana, kayak ada nggak sih masukan dari lu seberapa impactful-nya presence social media terhadap lu punya bisnis maupun personal branding, dan apakah lu mengencourage semua orang untuk mengactivate social medianya? Oke. Disclaimer dulu ya, ini berasal dari gua yang tadi Leon bilang keren banget, nggak biasa banget guys, sumpah ngerintis biasa aja gitu ya. Nah cuman kalau ditanya efek personal brand segila apa? Gila menurut gua. Kalau lu nanya gua, setiap orang perlu personal brand nggak? Kalau lu punya waktunya, kalau lu punya masih ada alokasi resource-nya, mulai. Kenapa? Terlalu banyak hal yang nggak ke-capture. Contoh satu hal paling lucu deh. Gua diundang podcast dikasih solusi. Ngobrolin event gue di Peak Avenue minggu depannya. Oke? Yang nonton siapa coba itu tiba-tiba? Yang nonton itu katanya pemilik Peak, ya lu tahu siapa ya? Anaknya punya istri nonton. Di-chat lah ke GM-nya. Ini anak siapa? Mau dong bikin di sini. Terus bilang, oh ini anak udah bikin di sini. Impact-nya apa? Sekarang kalau mau bikin lebih gampang. Simple. Itu apakah gue planning? Tidak. Gue tahu? Enggak. Gitu loh. Tapi teman-teman harus tahu impact dari personal brand kita itu benar-benar nggak keukur impactnya gitu loh. Itu baru satu contoh kecil. Ada lagi agensi gue. Ini brand yang lumayan gede nih brandnya. Ini ikut pitching dong di tempat kita. Ini tahu dari mana? Gue sering nontonin founder lu. Ikut. Deal. Gitu. Jadi you never know gitu. Itu kalau dari segi bisnisnya. Ada juga beberapa dari segi impact ke orangnya. Jadi ketika orang lagi sesetres apapun, sesedih apapun, sedesperate apapun, misalnya nonton overpost dan kayak, oh ini inspiring ya, oh gue bisa begini, oh ada tips-tips yang gue bisa praktekkan. Lu tuh lagi nggak sadar, lu share berkat ke berapa banyak orang sih. Gitu. Jadi menurut gue kalau ditanya, lu personal brand atau enggak, personal brand, konten nggak konten, karena lu nggak pernah tahu diri lu tuh bisa dipakai sampai mana. Gitu. Tapi kan orang kan banyak yang nggak tahu where to start, bro. Iya. Kayak apalagi kan ya caranya kayak gimana, juga ngetik kayak gimana. Kayak lu punya tips nggak supaya orang bisa mulainya itu kayak gimana? Kayaknya ya, yang pertama itu ke zaman sekarang tuh banyak banget akun yang ngebahas bagaimana formatan atau template kita mulai deh. Itu udah banyak banget. Kalian harus cari tahu tentunya. Jangan kayak nggak centered misalnya. Terus di pinggir banget, atau misalnya visualnya berantakan banget. Itu kan akan mempengaruhi. Itu teknis tapi ya, kita bisa cari. Nah kedua, menurut gue yang harus dimulai adalah, kalian tahu nggak strength-nya kalian di mana? Karena nggak bohong bro, personal brand bukan tempat flexing strength. Tapi tempat strength lu jadi berkat buat orang. Kalau lu nggak tahu strength lu di mana, wajar lu nggak tahu mau mulai dari mana. Simple. Dan ketika lu tanya, lu bisa ngonten tentang apa? Kalau bukan strength lu sendiri, lu mau ngontenin apa? Gitu loh. Jadi simple menurut gue, mulai dari mana? Strength lo apa? Udah itu aja dulu kontenin. Gitu. Sesimpel itu. Mungkin lu jago mancing. Ada aja bro niche-nya bro. Orang suka liatin orang jago mancing, tips and trick mancing. Kalau di perairan begini gimana? Kalau pakai umpan ini gimana? Itu hobi loh. Tapi ada aja marketnya gitu. You never know. Gitu.
Setuju. Thank you so much bro for your time. Appreciate it. Siap, thank you ya udah diundang.